Ya, lu gak salah liat judul. Gue bakal balik ngomongin soal TikTok. Dari tanggal 22 Januari 2020 muncul sebuah kabar yang kurang enak buat orang-orang yang biasanya menggunakan TikTok. Kemarin sempat diblokir, abis itu dibuka lagi, dan di tanggal segini kita dapat kembali lagi kabar kalau misalnya TikTok katanya ngeblokir komentar Free Palestine di platformnya sendiri, di kolom komentar platformnya sendiri. Dan gara-gara kejadian ini, banyak banget orang-orang yang kembali lagi ngomongin soal TikTok, banyak banget orang-orang yang bilang, oh ini lebih bagus Red Note berarti daripada TikTok, soalnya free speech-nya udah nggak jalan. Terus habis itu ada lagi yang bilang kalau misalnya mungkin saja ini ada sangkut pautnya sama deal-dealan antara CEO TikTok dan juga Trump, yang pada akhirnya TikTok nggak jadi diblokir di Amerika Serikat, tapi dalam catatan free speech-nya dikurangin. Apakah fakta yang benar seperti itu? Apakah TikTok benar-benar ngeblokir konten tentang Palestina atau komentar tentang Free Palestine? Apakah lu udah nggak bisa lagi buat konten tentang Palestina, atau apakah lu udah nggak bisa lagi komentar tentang Free Palestine? Kita bakal sama-sama cari tahu di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional. Dan sebelum mulai, gue pengen ngasih respect yang sedalam-dalamnya buat konten kreator TikTok atau TikTokers. Karena buat gue pribadi ya, yang udah seenggaknya punya pengalaman buat konten di TikTok, buat konten di Reels, dan buat konten di YouTube gitu ya. Gue bisa bilang kalau TikTok itu salah satu platform dengan community guideline yang sangat amat ribet. Yang tiba-tiba aja mungkin lu bakal kena community guidelines. Soalnya gue udah 2 kali kena community guidelines. Bahkan temen gue Andika itu kalau nggak salah akunnya udah hilang gitu di TikTok, ya nggak sih? Jadi kira dia fokusnya di Reels. Gue termasuk orang yang kalau misalkan ngelihat community guidelines gitu ya, gue selalu beranggapan oh ya gue harus patuh lah karena ini kan platform orang gitu, ya nggak sih? Tapi nggak sekali 2 kali ketika gue buat video entah kenapa langsung di take down aja sama TikTok. Gue pernah sekali yang paling gue inget gitu ya, kena take down video gara-gara gue buat bercandaan soal Fury Fury Indonesia. Terus habis itu videonya dihapus dan gue kena time out gitu ya, kalau nggak salah tuh seminggu atau 30 hari gitu. Terus abis itu pada akhirnya balik lagi. Abis itu gue mikir kayak oke, gue harus makin hati-hati nih buat TikTok. Lama-kelamaan gue mikir kayak anjir udahlah nggak worth it buat TikTok. Jadi gue respect buat orang-orang yang sampai sekarang masih abide ya, masih tinggal, masih bertahan di platform tersebut karena community guidelines bener-bener strict banget. Tapi apakah dengan community guidelines yang strict itu konten-konten yang bener-bener bakalan bisa dimoderasi di sana gitu, apa kontennya bener-bener aman? Berbanding terbalik ya sama pendapat-pendapat yang ada di segala macam kolom komentar TikTok yang selalu aja jadi anomali dan selalu aja jadi bahan bicaraan orang-orang di media sosial. Bahkan kalau misalnya lu search, lu klik search ini ya, search program di TikTok gitu ya, lu bakal menemukan rekomendasi yang gak jauh beda sama rekomendasi yang ada di media sosial Twitter atau trending Twitter. Geol-geol pulen, cewek tank top gede joget, ayo menghilang untuk tenang, terus pinggul geol-geol dan segala macem. Ya, gue sengaja nggak ngeklik ini. Kalau misalnya gue ngeklik ini takutnya rekomendasi video TikTok gue bakalan kayak gitu semua. Alhamdulillah sampai sekarang masih aman ya. Ya ada joget satu. Ini apa sih ya, masih aman lah. Nggak ada yang joget-joget pinggal geol-geol dan segala macam. Jadi meskipun community guidelines strict banget, gue ngeliat kalau misalnya itu tuh masih susah juga untuk moderasi konten-konten yang ada gitu ya. Karena kalau misalnya lu lihat di searchnya masih banyak juga gitu orang-orang yang buat konten-konten kayak gini dan emang masih bisa lolos juga. Nah tapi sekarang kita bakal ngomongin soal isu yang katanya TikTok beneran ngeblokir kalimat Free Palestine di komentar platformnya. Gue bakal langsung ngasih tahu jawabannya. Apakah benar semuanya bisa kena seperti itu? Apakah lu dengan komentar Free Palestine di TikTok bakalan diblokir akun lu? Jawabannya kagak. Karena kalau misalnya lu search di TikTok masih banyak juga konten-konten yang berhubungan dengan Palestina. Bentar. Oke. Masih banyak juga konten-konten yang emang berhubungan dengan Palestina. Dan banyak juga kalau misalnya lu klik videonya, itu masih banyak juga orang-orang yang bisa buat komentar Free Palestine. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dengan fakta ini, apakah berita yang mengabarkan kalau misalnya TikTok beneran nge-ban komentar Free Palestine itu salah? Kagak juga. Soalnya kalau misalnya gue lihat pertama kali, ini kabar pertama kali gue temuin di Twitter gitu ya, di fanspage Drama Alert, dimana ada orang yang ngabarin kalau misalkan dia beneran legit kena time out gara-gara nge-komen Free Palestine di salah satu video sana. Oke, dia kena community guidelines. Oke. Dan tadi udah gue bilang, gue respect sama orang-orang yang sampai sekarang masih di TikTok karena mereka bener-bener bisa gitu ya taat sama aturan dengan aturan yang bener-bener rumit banget tuh. Jadi respect banget dah. Tapi kalau misalnya ngomongin soal aturan dan juga peristiwa kalau misalnya konten-konten yang berhubungan dengan Palestina juga Free Palestine itu diblokir, itu gak cuma TikTok menurut gue, tapi hampir semua media sosial pun pernah merasakan peristiwa kayak gini. Dan banyak banget orang-orang yang biasanya ngeberitain tentang Palestina pun pernah merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang kena blokir cuman gara-gara buat komentar Free Palestine.
Di Instagram pun ada beberapa teman-teman gue yang pada akhirnya akunnya hilang atau akunnya diblokir gara-gara sering banget nge-share tentang Palestina. Terus di Facebook pun demikian, ada yang kayak gitu ya. Terus di Twitter pun yang digadang-gadang sebagai media sosial yang paling free speech gitu, bahkan bokep pun bisa masuk, itu tetap bisa kena juga gitu ya. Banyak banget peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan konten remove ketika ngomongin soal Palestina dan juga komentar-komentar Free Palestine itu sendiri. Nah, ketika gue scroll informasi, ternyata ada salah satu video menurut gue opininya bagus banget, yang dia bilang kalau misalkan TikTok ini sepertinya nggak buat fitur untuk ngeblokir secara auto gitu orang-orang yang emang buat konten Palestina atau orang-orang yang emang komentar tentang Free Palestine, dengan bukti kalau misalkan masih banyak juga video-video Palestina yang emang beredar di media sosial tersebut. Tapi emang ada aja pihak-pihak yang emang nggak suka sama gerakan-gerakan seperti itu, yang sampai pada akhirnya nge-report komentar-komentar atau konten-konten yang berhubungan dengan Palestina. Dan karena berhubung TikTok itu strict banget, setiap kali ada yang report pasti bakal cepet banget gitu gerakannya mereka gitu ya. Sampai pada akhirnya orang-orang itu melihat kalau misalkan ya ini semua salah TikTok, padahal emang bisa juga gitu lu kena report, bisa juga lu kayak kena warning gitu gara-gara ada orang yang ngasih tahu kalau misalkan komentar lu nggak setuju sama dia. Ya emang nggak fair gitu ya, tapi begitulah community guidelines di setiap media sosial pun. Ya, lu mungkin bisa nge-report opini-opini orang-orang yang emang gak sesuai sama lu ya, gak cuma di TikTok doang tapi juga di Twitter dan segala macam. Nah, emang orang yang emang lu report berpotensi bisa hilang juga akunnya cuma gara-gara beda pendapat sama lu. Ini yang emang sempat dikasih tahu sama Izzy gitu di WTF Indonesia, di mana aturan tentang bullying, harassment dan segala macam itu nggak terlalu masuk akal. Kenapa? Soalnya yang namanya harassment itu subjektif banget, tergantung sama seberapa pekanya perasaan seseorang. Kalau misalnya ada orang yang emang nggak terlalu peka kan, kalau misalnya emang dibecandain kayak gitu ya dia fine aja, nggak akan mau report. Tapi kalau misalnya pada akhir itu jadi aturan, terus ada orang-orang yang peka banget gitu ya, orang-orang yang emang gampang banget gengsi gitu, gampang banget kena senggol, kena kejadian kayak gitu ya, bakal banyak juga orang-orang yang pada akhirnya hilang gitu di media sosialnya, di platformnya sendiri. Dan itu udah berapa tahun ya? Om Izzy buat WTF Indonesia 5 tahun lah gue gak salah ya, istilahnya kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya ngomongin soal YouTube gitu ya, gue jadi ingat kejadian ketika Om Pasha Lovarian yang lu kabarin ke gue kalau misalnya channel utamanya akhirnya di dismonet. Terus juga dia juga kena community guidelines gara-gara dia buat video tentang Palestina Israel gitu ya, sampai pada akhirnya dia buat channel kedua. Gue gak tahu kabar dia sekarang kayak gimana, cuma yang jelas semoga rezeki dia makin banyak gitu ya, semoga bisa cepat monet lagi gitu. Soalnya gak adil juga kalau misalnya pada akhirnya emang beneran cuman gara-gara itu doang, cuman gara-gara choosing side doang, terus habis itu akhirnya channelnya dinonaktifin. Terus habis itu kalau misalnya gue denger gitu ya, Ustadz Felix pun pernah kena hal yang sama juga, entah itu channelnya di dismonet atau segala macem. Tapi kalau misalnya emang kita mau objektif gitu ya, emang di hampir semua media sosial itu banyak banget aturan-aturan yang ngasih tahu kalau misalkan sangat amat tidak direkomendasikan atau sangat amat tidak dianjurkan untuk buat konten-konten yang berhubungan dengan perang. Karena meskipun kita udah nge-research sendiri, mungkin aja ada orang-orang yang gak suka, ada orang-orang yang emang punya fakta yang lebih dalam lagi, yang mungkin aja omongan atau penyampaian lu gitu di setiap videonya itu ada yang keliru, ada yang salah gitu ya. Jadi emang gak dianjurkan. Kalau misalnya lu upload video YouTube, terus habis itu kan suka ada tuh kalau udah dimonetisasi gitu ya, kayak kesesuaian iklan. Ada banyak banget kan ketentuan-ketentuan. Kalau misalnya lu centang video yang berhubungan dengan perang dan segala macam, pasti monetisasinya bakalan dolar kuning. Kayak gitu. Jadi emang hampir semua media sosial pun kayak gitu. Tapi gue seneng sih. Soalnya empati manusia itu bahkan bisa lebih tinggi gitu ya dibandingkan aturan-aturan yang ada di setiap platform yang ada di internet gitu. Mereka lebih memilih untuk beraturan untuk ngasih tahu kalau misalkan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Itu filosofi yang bagus banget menurut gue. Tapi gimana tanggapan lu semua soal sensor TikTok ini? Tadi udah gue kasih tau kalau misalkan nggak bener ya, masih banyak juga orang-orang yang bisa komentar Free Palestine, dan masih banyak juga orang-orang yang emang buat konten Palestina di TikTok sana. Mungkin beberapa orang-orang yang emang kena blokir pun itu terjadi gara-gara ada yang report aja. Dan kalau misalnya lu scroll ke bawah juga, nggak cuman ngomongin soal Free Palestina doang yang diblokir, tapi juga ada juga yang diblokir komentarnya cuman gara-gara dia komen "Can't wait for them to investigate the 2020 election. Like what the hell happened in that election." Yang kayak gitu juga bisa kena community guidelines di TikTok. Jadi ketemu lagi nanti di next ngopi. Terima kasih banyak udah nontonin. Semoga video ini aman-aman aja. Jadi kita bisa tambah banyak wawasan gitu ya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa.